di streaming YouTube, maka kemudian kami undang nantinya untuk mengisi kesediaan untuk mengikuti pelatihan pendamping halal yang akan berlangsung hari Ahad dalam bentuk online dari pagi sampai sore, dan tentu nanti ada kriteria-kriteria lulus akan mendapatkan sertifikat. Dan seterusnya saya serahkan ke pengampu program kita, Bapak Insinyur Haji Muhammad Nusran, PhD, ya, untuk kemudian meneruskan topik yang telah kita lalui di 2 Sabtu yang lalu, sekarang memasuki Sabtu yang ketiga. Dengan ucapan terima kasih, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Apa suara saya bisa dimonitor ya? Bisa. Jelas ya? Ya, jelas, clean and Jelas. clear, Ustaz, di Clear, sini. ya? Ya, alhamdulillah. Baik, kalau jelas, maka hari ini kita sebenarnya nggak lama, ya, karena kuliah itu sebenarnya yang paling utama adalah memahami clue-nya. Kalau kita sudah tak pahami clue-nya, maka kita bisa mandiri. Nah, kecuali ada yang mau ditanyakan, maka boleh kita nanti share, ya, sharing, berdiskusi. Nah, diskusi kita ini nanti akan lebih banyak mengarah kepada pengembangan, brainstorming, ya, sehingga kita bisa bertukar pikiran, ya, karena setiap kita memiliki apa yang disebut dengan apa istilahnya, pemahaman, ya, memiliki yang kita maksud adalah wawasan, inspirasi, ya, sehingga kita bisa lebih jauh dalam memahami sebuah fenomena. Nah, baik, sambil kita menjelaskan satu hal dulu, izinkan saya untuk men-share materi yang akan kita jelaskan tentang duta halal. Ya, kita akan jelaskan tentang duta halal. Ya, ya. Apa sudah nampak di layar? Sudah nampak? Sudah, Ustaz. Ya, Sudah, baik. Pak. Ya, baik. Pelatihan duta halal ini adalah bagian daripada atau sisi lain dari pelatihan pendamping PPH, ya. Pendamping PPH itu proses produk halal, ya. Nah, ini adalah pelatihan yang saya wajibkan pada mahasiswa saya, ya. Jadi kalau kalian menganggap kalian adalah mahasiswanya Pak Nusran, maka wajib ikut, ya. Kenapa saya wajibkan? Karena ini manfaatnya banyak, ya. Kita dapat pengetahuan, kita dapat mendampingi pelaku usaha dan UMKM, dan kalian dapat fulus, ya, dapat cuan, ya, kan begitu. Tapi bukan sekedar itu, ya. Cuan itu dapat dari mana? Itu dari dana APBN, ya. Ya, betapa masih luasnya apa yang disebut dengan pelaku usaha UMKM itu. Di Indonesia sekarang ada kurang lebih 64 juta lebih UMKM. Ya, lebih. Ya, dengan berjalannya waktu mungkin sudah mendekati 65. Sementara sertifikat halal untuk self declare itu baru belum sampai 10 juta. Ya. Jadi ini sangat berpeluang.
ya. Bahkan saya usulkan nanti ke Pak Rektor atau para dekan untuk menjadikan ini sebagai pendamping ijazah. Jadi tidak usah mahal-mahal yang lain. Ya, misalnya ada kompetensi untuk apakah K3 atau apa yang lain itu juga perlu. Tapi kan membutuhkan biaya besar, ya kan? Nah, malam ini dari 4 jenis mata kuliah yang ada, ya, 4 jenis mata kuliah yang ada, yakni mata kuliah manajemen industri halal, kemudian Islam disiplin ilmu, kemudian ilmu dakwah, pengembangan, ya, juga adalah orientasi kewirausahaan, ya. Maka kita satukan, ya, maka kita satukan. Ya, ini mungkin tolong di rename ya. Ada yang baru 1, 2, 3, enggak tahu siapa ya. Ya, tolong di rename sebelum, kalau sampai batas tidak rename kita terpaksa mengizinkan untuk keluar, ya. Ya, tolong di rename karena sebentar kita absen ya. Kita absen. Baik, sekarang saya mau jelaskan dulu, Bapak jelaskan tentang bagaimana pelatihan dasar tentang duta halal. Duta halal ini adalah bagian yang penting dalam kaitan dengan edukasi dan sosialisasi eh, eh, sertifikat halal, atau tepatnya sosialisasi dan edukasi sadar halal, ya kan? Ya, bagaimana kita membangun pemahaman dan juga implementasi JPH atau jaminan produk halal. Nah, kenapa ini perlu? Karena ini kita akan menyebarkan kepada komunitas-komunitas yang potensial. Apa saja komunitas yang potensial itu? Pertama, komunitas rumah ibadah, khususnya masjid. Komunitas destinasi wisata, ya, atau kita lebih tepat destinasi halal tourism, ya, itu perlu, ya. Kemudian komunitas pesantren, kemudian komunitas sekolah, ya. Jadi bahkan sekolah kita akan merancang adanya yang disebut dengan eskul, ekstrakurikuler, ya. Seperti di sekolah itu ada eskul, misalnya pramuka, ya, ada karate, ya. Maka kita buat juga eskul duta halal, ya, begitu. Jadi ini lebih banyak orientasi ke pengabdian di masyarakat. Baik, pendahuluannya adalah pertama, dasar yang menjadi dasar yang menjadi tumpuan atau pijakan yang kuat dari duta halal ini adalah pada Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014. Jadi undang-undang ini sudah sangat lama ya. Ya, ini dihafalkan ya. Ya, kalau perlu nanti kami akan share bunyi undang-undangnya ini ya. Insya Allah di-share nanti. Ya. Kemudian apalagi pijakannya adalah bahwa duta halal ini sangat urgen dalam kaitan dengan sertifikat halal. Ya, tingginya nanti sertifikat halal di pelaku usaha itu menyebabkan karena adanya edukasi dan sosialisasi halal yang menyebar. Kan begitu. Nah, kalau sertifikat halal ini meningkat, berarti pelaku usaha juga omsetnya meningkat. Karena total revenue meningkat, menyebabkan ya meratanya kesejahteraan, ya. Jadi ini ada kaitan dengan ketahanan sosial atau ketahanan pangan, ya. Begitu ya. Sementara ini saya akan rencana membuat riset fundamental ke sebagai hibah Dikti Saintek itu tentang sertifikat halal ini kaitan dengan ekosistem halal terkait dengan ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan. Kemudian dengan adanya akselerasi ekosistem halal di masyarakat itu akan membuat stabilitas negara kita menjadi lebih bagus, ya.
karena tentu akan mengurangi pengangguran, ya. Ya, coba kita lihat sekarang ini pengangguran begitu banyak, ya, bahkan banyak terjadi PHK, ya, di berbagai perusahaan atau industri, ya. Maka ini sangat penting, ya, ini dasarnya. Kemudian tadi menjadi dasar, kemudian ini ada tujuan, ya, tujuan. Apa tujuan daripada pelatihan atau duta halal ini adalah memahami regulasi halal dan sertifikasi, ya. Regulasi itu adalah aturan-aturan, kewenangan-kewenangan halal dan sertifikasi halal. Kemudian kita melatih pendampingan bagi UMKM dan industri. Inilah yang kita mau realisasikan nanti, ya. Jadi pastikan, ya, siapa saja, apakah dia dosen, mungkin ada hadir di sini, apa dia tendik, tenaga kependidikan, apakah dia mahasiswa, apakah dia pelaku usaha, atau kemudian masyarakat umum, silakan mendaftar, ya. Ya, Bapak sudah kirim linknya baik di grup maupun di Zoom hari ini. Silakan, mungkin yang baru datang nanti ada yang kreatif, silakan di copy kemudian di-paste kembali di Zoom ini, ya, supaya teman-teman yang baru datang bisa melihat itu, ya. Jadi ini kita ada pelatihan pendampingan. Kemudian meningkatkan kampanye dan edukasi halal. Ini campaign, halal campaign, ini sangat perlu, ya. Ya, kaitan dengan edukasi halal. Jadi kita akan meningkatkan juga atau mengembangkan disebut dengan halal literation, ya, atau literasi halal, ya. Ya. Kalau ini mungkin di antara mahasiswa mengatakan kenapa Pak Nusran ini menjelaskan ini penting, ya. Walaupun mata kuliah kita katakanlah ada sedikit jauh bukan pembahasannya, tapi ini bagian daripada kegiatan kita malam ini. Di samping kita kuliah yang ketujuh, pekan ketujuh, ini adalah pertemuan ketiga dari yang disebut dengan Amalia Ramadan, ya. Jadi Amalia Ramadan juga di grup kita ini itu bukan saja dijalankan, diamalkan oleh kita yang muslim, tapi juga teman-teman kita dari non muslim, ya. Di sini ada yang hadir teman-teman kita dari non muslim, ya, khususnya di kelas D, ya. Di kelas D itu ada teman-teman kita dari non muslim. Jadi kita sangat inklusif, ya. Kita sangat terbuka begitu, ya. Karena membicarakan tentang halal ini itu bukan sekedar urusan kaum muslimin, tapi juga urusan saudara-saudara kita non muslim, baik dia Kristen, baik dia Hindu, Buddha, pokoknya agama yang diakui di Indonesia, kan begitu, ya. Kemudian setelah kita buat kampanye halal dan edukasi halal, ujung-ujungnya pada literasi halal, maka kita juga akan disuguhkan dengan tarian teknologi, ya, menggunakan digitalisasi dalam jaminan produk halal. Nah, inilah nanti pelatihannya. Jadi pelatihan kita sebenarnya ini terdaftar di BPJPH, ya. Nanti di drive oleh Halal Center atau UPT Halal Center Universitas Muslim Indonesia, ya. Beberapa universitas sudah menghubungi kami di Halal Center, diantaranya Universitas Unanda di Palopo, kemudian ada beberapa universitas kecil di Makassar seperti Amkop, ya, kemudian ITB Kalla, ITB Nobel, ya, dan lainnya, ya. Nah, kita harapkan juga dari luar, bahkan ada dari Wamena, ya. ITB Bandung, ITP Bandung. Ya, dengar saja dulu Terpinus, ya. ITB bukan ITB Bandung, ya, itu ITB Institut ada bisnisnya begitu. Ya, jadi bukan Institut Teknologi Bandung, ya. Bukan Institut Teknologi Bandung, ya. Tolong jangan memotong dulu, ya. Tolong jangan memotong, silakan mute semua, ya. Mute aja dulu, ya. Baru kita nanti mendengarkan, sebentar dikasih. Jadi menggunakan digitalisasi dalam jaminan produk halal. Jadi sekali lagi saya katakan berbicara tentang halal ini adalah berbicara tentang kita semua, bukan sekedar agama, ya.
Kalau kami di agama Islam tentu memang bagian daripada peribadatan dalam rangka dilarangnya kita memakan makanan yang dilarang, diharamkan ya, diharamkan makanan yang dilarang. Tetapi ini juga berguna. Sudah kita jelaskan, misalnya kalau kita mengutip Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 168 dikatakan ya ayuhan nas, hai manusia. Jadi berarti semua, apakah dia muslim, non muslim, ya, dia punya keyakinan, tidak keyakinan, ya namanya manusia, maka dia dihimbau, diajak oleh Allah dengan kasih sayangnya, ya ayuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, ya, maka makanlah makanan yang halal dan thayyib, ya, yang baik. Nah, itu merupakan apa namanya? Panggilan mesra dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita percepat sedikit karena waktu kita sempit, karena masih ada penjelasan juga dari Dr. Ismail terkait dengan apa Islamic worldview. Kemudian bagaimana struktur pelatihan nanti ini? Ini untuk pelatihan duta halal ya, bukan untuk pelatihan pendamping apa PPH, bukan, tapi ini duta halal. Materinya tidak banyak ya, cuma 5. Cuma memang ini seharian juga ya. Pertama modul 1 dasar-dasar JPH, dasar-dasar jaminan produk halal. Yang kedua adalah teknik pendampingan sertifikasi. Ya, bagaimana dia mendampingi, bagaimana dia menjelaskan, bagaimana dia memberikan semangat, ya, bagaimana dia memberikan mengayomi, ya, itu semua. Jadi sebenarnya antara duta halal dengan masyarakat, duta halal dengan pelaku usaha, duta halal dengan UMKM, itu terjadi komunikasi yang harmonis, ya, saling menguntungkan, dan sama sekali pelaku usaha tidak sepeser pun tidak mengeluarkan duit, tidak membayar duta halal ini, tidak memberikan duit kepada para pendamping PPH, tidak. Ya, nanti kalau dia berhasil melalui digitalisasi, dia sudah punya akun, maka dia akan, kalau satu pelaku usaha dia bisa mendampingi sampai mendapatkan sertifikat halal, maka dia mendapatkan 150.000, ya. Nah, kalau kita mendapatkan dalam 1 bulan 10, ya kan? Betapa banyaknya itu ya, lumayan ya, 1.500.000 potong pajak. Ya, dan ini sangat baik. Dan syaratnya ini hanya tamatan SMA, dan kalian yang mahasiswa tentu sudah pasti tamat SMA kan? SMA atau madrasah aliyah atau SMK, ya, sekolah menengah kejuruan. Kemudian modul 3 adalah kampanye dan edukasi halal, ya. Kampanye dan edukasi halal. Yang keempat, digitalisasi dalam JPH. Kemudian yang kelima, implementasi halal di industri. Ya, kita akan jelaskan itu secara detail mulai dari pagi juga sampai sore seharian. Ya. Ya. Baik. Bagaimana indikator keberhasilan dari apa yang kita sebut dengan pelatihan atau duta halal ini? Yang pertama, ini ada uji kompetensinya, ya. Jadi dia memiliki apa yang disebut dengan pre-test dan post-test, ya. Jadi indikator keberhasilan kalau 80% peserta lulus uji kompetensi. Jadi ada uji kompetensi. Sama juga kita, kalau kita sudah ikut pelatihan, kemudian ada lulus atau tidak, kemudian kita ikut BIMTEK nanti. Ya, 1 hari atau mungkin tidak sampai 1 hari full, ya, itu ikut BIMTEK. Karena memang syaratnya di pusat itu mesti 3 hari sebenarnya, ya, 3 hari pelatihan. Kemudian kita nanti dari apa namanya, dari pelaku pendamping PPH ataupun duta halal itu, ya, dia bisa mendampingi minimal 500 UMKM tersertifikasi dalam 1 tahun. Ini kurang ini, tidak sangat kurang, tapi kita ambil batas minimal. Artinya 500 itu bukan 1 orang, ya. Jangankan itu, ini ada kabar gembira. Makanya kami akan segera membuat pelatihan ini adanya kerjasama dengan BSI, ya. Mudah-mudahan Pak Zainal Abidin sudah hadir atau dari teman-teman dari BSI, ya, mudah-mudahan nanti disampaikan Pak, di raise hand saja supaya nanti kita tahu, ya. Termasuk juga saya ingin untuk informasi ini sambil ingat aja, kan kemarin sudah ada dikasih 1 hadiah 500.000 dari BSI, ya.
Ya, sementara saya nilai, ya nanti saya diskusikan juga dengan Pak Ismail, ya nanti pada pertemuan keempat, ya baru kita umumkan, ya. Mudah-mudahan nanti ada hari ini juga apakah 1 atau 2 hadiah lagi, ya. Nah, kita tidak tahu nanti sebentar kalau memungkinkan ada Pak Zainal atau ada yang mewakili dari teman-teman BSI, silakan raise hand, kemudian nanti dipersilakan untuk memberikan informasi-informasi seputar produk-produk dari Bank Syariah Indonesia, ya. Itu begitu ya. Jadi 500 ini sedikit ya, sementara kita mungkin diprogramkan oleh BSI untuk Selatan itu antara 1000 sampai 1500 kota ya sertifikat halal gratis. Kemudian kita akan buat 100 komunitas duta halal yang terbentuk. Ya. Jadi ini sudah beberapa kita adakan pelatihan, termasuk yang lalu pelatihan namanya Lorong Pesantren Lorong. Ya, kita adakan di sana ya. Ada pesertanya hampir 40-50 ya. Nanti kita adakan lagi di beberapa tempat terus menerus, bahkan ada komunitas-komunitas yang sudah meminta kami untuk diadakan. Kemudian 1 juta masyarakat teredukasi mengenai halal. Ya, ini kami dari Halal Center. Belum lagi yang lainnya ya. Itu. Baik, anak-anakku sekalian, termasuk para peserta yang hadir yang hari ini, kesimpulan dan rekomendasi dari apa yang kita bicarakan hari ini adalah program ini penting dalam membangun kesadaran halal. Ya, ya bayangkan 10 tahun ini undang-undang jaminan produk halal diketok palu oleh DPR menjadi undang-undang. Ya, belum banyak orang yang melek tentang apa yang disebut dengan literasi halal ya. Ya, ini makanya kita perlu ini sosialisasi terus. Kemudian adanya sinergi dengan BPJPH ya, dihafal ini ya para mahasiswa. BPJPH itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, MUI Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada universitas, ada komunitas, tadi kita sudah singgung, komunitas masjid, pesantren, sekolah, itu merupakan satu sinergi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi berkala harus dilakukan untuk efektivitas program. Saya kira itu kesimpulan. Nah, kepada anak-anakku yang mengambil mata kuliah manajemen industri halal, ini materinya. Kemudian untuk yang ilmu dakwah, karena situ ada komunikasi, ini secara tidak langsung kita sudah sajikan ini, ya. Ya, makanya ada tugas dari mahasiswa yang mengambil ilmu dakwah itu adalah dia memvideo ya dirinya, dia bisa pakai Zoom, dia ambil materi barangkali, kemudian dia jelaskan 4 menit, ya, kemudian dikirim ke Telegram, ya kan begitu ya. Nanti di kalam Bapak tinggal masukkan apa yang disebut dengan slot, ya. Jadi misalnya tugas 1, tugas 2, tugas 3. Di mana diambil? Dari kalam, langsung dikirim saja, ya. Jadi untuk sementara ditaruh dulu di Telegram, ya, semua tugas-tugas ya. Tugas-tugas itu sudah 3 ditaruh Telegram. Nah, informasi tambahan khusus untuk yang mengambil 5 kelas mata kuliah manajemen industri halal, itu ada 2 tugas besar. Yang pertama membuat paper, ya. Jadi jangan berleha-leha, sekarang buat, kalian diskusi, masing-masing ketinya menjapri ke Bapak apa judulnya. Nanti saya koreksi ya, saya perbaiki. Ya, kemudian nanti dikasih pelatihan tersendiri. Ya, bagaimana cara menulis? Ya, ini Dr. Ismail Suardiweke ini penulis handal. Ya, itu juga bisa memberikan kita pelatihan. Ya, tapi memang pelatihan ini karena dia profesional, mungkin kita uji coba dulu. Setelah itu berbayar. Ya, karena enggak bisa kalau gratis kalian pasti memandang enteng. Tapi kalau berbayar, ya ada rasa pengorbanan, ada tanggung jawab, maka kalian bersungguh-sungguh, ya. Itu kita adakan itu. Jadi itu satu. Bagaimana cara membuat paper. Yang kedua, untuk mata kuliah manajemen industri halal, tugas besar yang kedua adalah membuat draft proposal tugas akhir. Ya, nanti kami tuntun ya bagaimana caranya membuat proposal. Ini dicatat semua ya, dicatat supaya nanti dipahami. Nah, nanti kita arahkan juga ya bagaimana membuat proposal terkait dengan ilmu yang ada di TI, terkait kita kaitkan dengan halal. Karena apa? Di UMI ini semua fakultas, 13 fakultas dan pasca
apa yang kita sebut dengan Renstra, penelitian di UMI, rencana strategis di UMI, itu sudah industri halal. Ya, jadi ini Pak Ismail, berkat komunikasi kami melihat fenomena yang ada di dunia global, ya UMI ini ingin istilahnya internasionalisasi, maka ternyata pilihan mereka ya jatuh kepada pengembangan industri halal. Ya, dan itu Renstra sudah dicanangkan sejak tahun lalu 2024 sampai 2027. Begitu Pak Ismail. Dan juga para peserta selain mahasiswa yang hadir dan juga para mahasiswa untuk mengetahui. Jadi misalnya ilmu hukum nih, dia buat penelitian, dia mesti kaitkan dengan halal. Nah, ada undang-undang halal. Orang ekonomi, apalagi orang industri, orang TI, teknik industri, teknik kimia, pertanian, farmasi, ya perikanan, ya Vkom, oh banyak sekali. Semua orientasinya ke pengembangan industri halal. Alhamdulillah begitu ceritanya. Ya. Jadi ini sebuah hal yang baru. Jadi tolong diperhatikan ya, dua tugas besar ini untuk mata kuliah manajemen industri halal. Untuk mata kuliah lain seperti ilmu dakwah, kemudian ada satu IDIS, ada satu kelas kewirausahaan, itu hanya membuat tugas besar adalah membuat paper. Ya, paper betul ya, bagaimana diarahkan. Ya, jadi kalau bisa nanti berapapun duitnya nanti atau nanti infaknya seikhlasnya, ya mungkin nanti silakan Pak Ismail atau ada yang lain kita buat kolaborasi. Apakah bisa dalam bulan Ramadan ini setelah nanti pelatihan itu ada satu kita pakai Zoom aja ya, nanti dilatih bagaimana cara membuat paper yang baik yang berkualitas dengan mungkin bagaimana cara mensitasi dengan pakai Mendeley atau menggunakan AI ya, itu banyak membantu sekarang. Saya kira demikian ya penjelasan kita malam ini, dan silakan absen dikirim ya. Rahmat tolong jangan goyang-goyang ya, tolong duduk dengan tenang ya, tolong tenang. Apa yang saya maksud, tugas-tugas kita ini mesti diperhatikan ya, diselesaikan, didiskusikan, dan tolong Katie untuk mengabsen temannya ya, atau sekarang silakan mengabsen di masing-masing ya, silakan absen masing-masing sesuai dengan kodenya, silakan sambil jalan ya, silakan absen semua ya, untuk nanti saya Bapak rekap, tetapi dengan catatan Katie juga mengabsen teman-temannya ya. Saya kira demikian. Sekarang sudah hampir jam 9, jam 10, masih ada waktu setengah jam. Saya persilakan kembali ke moderator kita, Bapak Dr. Ismail Suwardiweke, untuk menyampaikan Islamic Worldview dan beberapa fenomena amalia Ramadan yang ada. Setelah itu silakan bertanya, kita berdiskusi. Ini ada hadir dari terpinus dari Papua, mungkin dari Qatar ada, ya silakan supaya nanti kita lihat dari mana-mana ya, sehingga kita bisa silaturahim. Intinya ini kita Ramadan silaturahim ya, kita berbahagia, bergembira ya. Jadi Ramadan ini adalah kegembiraan, bukan bagi muslim saja tapi non muslim ya. Kita sama-sama di acara ini, dan ini insya Allah bermanfaat. Silakan sambil absen, saya kembalikan pada Bapak Dr. Ismail Suwardiweke. Terima kasih atas waktu diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal yang tadi sudah kita simak bersama-sama terkait dengan duta halal ya, dan juga beberapa kondisi kontemporer jaminan halal yang selama ini telah diundang-undangkan, namun kemudian kita belum melaksanakan sepenuhnya. Padahal sebenarnya adalah keberadaan jaminan halal atau kemudian sertifikasi halal ini merupakan sebuah situasi yang menguntungkan banyak orang. Ya, dalam arti bahwa bukan hanya yang muslim akan untung, tetapi juga bagi secara publik itu akan menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena ketika sebuah makanan diolah dengan standar halal, maka ini akan memenuhi kriteria
ataupun kemudian terkait dengan production compliance. Ya, Ya. ini yang menjadi kondisinya. Sehingga kenapa penting untuk digunakan bersama. Yang kedua adalah halal sendiri sebenarnya adalah bentuk pengakuan kelembagaan, pengakuan institusional terhadap kondisi produksi makanan kita, produksi bagaimana pengolahan makanan dan dia bagaimana dipresentasikan. Oleh karenanya, situasi ini akan membawa kemaslahatan bagi banyak orang. Ya, apalagi kemudian tadi saya kemukakan ketika halal ini dijalankan, maka boleh jadi ada kepercayaan-kepercayaan tertentu atau agama tertentu yang juga tidak makan daging seumpamanya. Maka kemudian sebuah warung kapurung itu kemudian boleh memberikan self-declare dan mendapatkan sertifikasi halal dan pada akhirnya boleh menjadi pilihan tidak saja bagi kita umat Islam. Yang terakhir adalah ini merupakan sebuah lifestyle. Lifestyle dalam arti bahwa ketika sebuah tempat ataupun sebuah restoran itu memiliki jaminan halal, maka ini kemudian artinya bisa menjadi pilihan utama dan pertama bagi konsumen. Ya, kenapa kemudian dia menjadi pilihan utama dan pertama konsumen? Karena dalam kaitan dengan ini, maka kemudian mereka akan merasa nyaman, ya, mereka kemudian akan merasa aman dan dalam kondisi yang sama juga mereka kemudian memiliki kesempatan untuk melakukan double check. Oh, seperti ini umpamanya kondisi makanan atau begini kondisi kondisi asupan yang kita miliki. Oleh karenanya ini adalah sebuah peluang bagi kita, tidak hanya sekali lagi bagi yang Muslim, tetapi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan sebuah rahmatan lil alamin. Artinya bahwa keberadaan Islam itu untuk banyak orang dan untuk alam semesta. Yang terakhir adalah keberadaan halal ini juga akan menjadi sebuah komunikasi atau akan menjadi sebuah dakwah bagi orang bagaimana Islam itu memiliki panduan, memiliki cara hidup tersendiri sehingga kemudian ini dapat dipahami oleh banyak orang. Ketika ini dipahami, maka tentu akan mewujudkan kesaling pengertian. Ya, sekalipun dia Protestan, Katolik, tetapi memahami ini, maka mereka kemudian memahami bahwa begitulah cara masyarakat Muslim atau individual Muslim untuk hidup. Itu catatan-catatan saya dari apa yang dipresentasikan tadi oleh Ustadz Nusran, dan mohon saudara-saudari sekalian sejak sekarang mulai menyiapkan diri bahwa pada tanggal sebentar saya cek tanggal 23 insya Allah mulai pagi sampai sore kita akan belajar bersama-sama terkait dengan halal, dan bagi yang lulus insya Allah akan menjadi pendamping halal. Silahkan isi pendaftaran dan bergabung di grup masing-masing. Khusus untuk ketua kelas, Anda boleh japri saya melalui di chatbox supaya sejak awal ketua kelas sudah masuk di grup dan menambahkan teman-temannya untuk informasi itu. Itu dari saya untuk sementara, dan selanjutnya kita akan menyimak kembali
di paruh kedua ini paparan dari Ustadz Nusran untuk aktivitas amaliyah Ramadan kita yang ketiga. Alhamdulillah kita sudah memasuki Sabtu yang ketiga. Sekali lagi dengan ucapan terima kasih, falyatafaddal mashkurah. Ya. Baik, sebelum saya memulai menambahkan lagi dan bisa kita diskusi, silakan apakah Pak Zainal atau dari teman-teman BSI ada yang sudah hadir? Alim, coba Linda mic-nya di mute dulu, Alim. Ya, silakan Ustaz lanjut. Ya. Apakah dari BSI ada yang hadir? Jadi rencana pengumumannya bagi yang mendapatkan hadiah tabungan emas senilai 500.000 dari BSI itu nanti akan kita umumkan di pertemuan terakhir keempat di tanggal 22 nanti ya. Jadi sekarang belum ya, kita berharap hari ini atau mungkin nanti di pertemuan keempat akan ada tambahan hadiah ya. Jadi nanti kita akan desain bagaimana bentuk apa kompetisinya ya. Jadi untuk yang 500.000 untuk tabungan emas itu nanti kita sudah sementara evaluasi ya. Saya sudah evaluasi, tentu yang menjawab dengan benar dan ini tidak bisa diganggu gugat ya, karena hak kami untuk menilai gitu ya. Jadi kalau setelah dinilai tidak boleh diprotes bilang ini kenapa ini saya begini, enggak bisa ya. Jadi protes tidak diizinkan ya. Baik, untuk amalia sekedar informasi ya, ini kita akan adakan buka bersama khusus untuk yang di Makassar. Tolong diperhatikan nanti di grup ya. Termasuk yang hadir di sini sekarang alhamdulillah ada 117 peserta ya. Nanti kita mungkin semua tahu lokasinya Telkom Petarani ya. Tahu ya? Kita di situ ada pameran nanti tanggal 21. Sekarang sudah berlangsung. Ya, pameran yang dilaksanakan oleh Apindo dengan Vale ya, Sorwako Vale itu kerjasama dengan Telkom. Kita juga ada stand di sana. Kita buat edukasi dan sosialisasi. Di situ nanti ada bukber ya. Dan kami diminta untuk sebagai narasumber di talk show ya, bertema sadar halal juga ya, dan bagaimana UMKM naik kelas ya. Itu ada istilah ya, UMKM naik kelas ya, karena kalau sudah punya sertifikat halal berarti dia bisa punya hak untuk ekspor ya, untuk ekspor. Kami dengan Pak Ismail punya jaringan keluar ya, termasuk negara-negara ASEAN ya, Malaysia, Filipina, Vietnam ya, Singapura, kemudian sampai ke Turki ya, dan kami juga ada channel sampai ke Dubai. Jadi ini menarik bagi siapa saja di antara kita ya yang mau terlibat, itu silakan. Jadi nanti kita ada bukber ya, nanti kita lewat absen untuk khusus mahasiswa yang mau hadir ya. Jadi saya memberikan kemudahan dalam kuliah di Ramadan ini ya. Ya, kalian tidak perlu jumpa di kita lebih efektif bicara begini, ilmu masuk, jaringan berkembang, sehingga kegiatan amalia kami juga maksimal alhamdulillah ya. Dan sekedar informasi para peserta lain, sebagian mahasiswa ini sudah pernah ikut kuliah subuh saya. Jadi kita adakan kuliah subuh, dan bagi yang muslim datang hadir ya, mendengarkan ceramah dengan masyarakat jamaah masjid dan itu hadir ya. Dan itu kualitas yang hadir itu luar biasa ya, saya katakan, karena salat subuh itu salatnya orang-orang yang beriman begitu ya. Ya, karena itu berat bagi orang-orang munafik ya, dalam hadis dan Quran dijelaskan tentang itu ya. Jadi ini juga test case ya. Kita test case terkait dengan bagaimana mahasiswa ini bangun ya. Jangan malas ya. Ya, mesti memperhatikan dua salat ini ya, bagi muslim, apa itu salat isya dan salat subuh, dan salat subuh ini disaksikan malaikat. Nah, itu bagian dari apa-apa yang saya lakukan
termasuk di berbagai masjid kami adakan di samping kuliah subuh juga ceramah tarwih, ya. Ya, sebenarnya kalau ada mahasiswa mau mengikuti kegiatan-kegiatan kami itu menarik sekali juga, bagus ya. Ya, silakan kalian dekat dengan Bapak ya supaya nanti kita bisa diskusi banyak hal yang kita bisa buat ya, termasuk alhamdulillah enggak apa-apa saya sampaikan kita ada lokasi pesantren teknologi Pak Ismail. Ya, kita ada lokasi di Malino itu bisa kita apa yang kita bisa buat. Di sana ada pesantren, di sana ada aplikasi teknologi, ya kan? Ya, kemudian aplikasi apa yang kita sebut dengan teknologi pertanian, ya kan? Jadi kita mengembangkan ke sana sampai pada aplikasi teknologi industri. Ya. Ya, jadi begitu Erwin ya. Jadi begitu Erwin, karena Erwin bocor, jadi saya sebut. Jadi apa amalia kita ini? Kita terakhir nanti 23 ya. Jadi saya kasih highlight tanggal 21 itu ada bukber di Telkom langsung offline, silakan hadir ya. Dan tentu saya tidak segan-segan dalam arti saya mesti objektif. Yang hadir saya absen. Ya, kalau yang tidak hadir tidak apa-apa. Sifatnya sunat tapi sunat muakkadah. Sunat yang penting ya. Kalian tentu banyak kita bisa buat networking di sana. Ya, termasuk Bapak ini ada networking ke Telkom ya, ke berbagai organisasi-organisasi profesi. Nah, itu perlu ya. Jadi bukan sekedar pintar sendiri, tapi kita ada networking ya. Kemudian tanggal 23 pelatihan. Ingat, silakan daftar sekarang sambil jalan ya, karena begitu daftar sebelum klik kalian masuk di grup ya. Nah, di grup sekarang ini sudah banyak ya. Kalau nggak salah grup sekarang ini kita di grup kita ini sudah ada berapa ya? Ini salah barangkali ini. Ya. Ya, di grup kita ini sudah ada berapa ini? Sebentar saya lihat, ada di grup peserta ya. Ada grup peserta. Peserta pelatihan, silakan yang belum daftar ya. Daftar ya. Peserta latihan tanggal 23. Sekarang sudah daftar 48. Ini masih kurang. Ya, masih 40-an ya, masih kurang. Tolong daftar malam ini kalau bisa ya, jangan tunda ya. Dan ini kita cuma online. Ya, kalau ada yang mengatakan Pak saya lagi perjalanan, ya di apa di jalan. Kita sambil jalan kita belajar. Jadi belajar itu adalah di mana saja. Ya, kita di kampus kah, apalagi ya. Kita mau di perjalanan, di bus ya, di kafe barangkali atau di mana saja kita belajar ya. Ya, dan kita belajar sama semua orang ya. Mungkin ada adik kita ya, kita belajar sama adik kita juga ya. Kita belajar dengan teman-teman kita ya. Ya begitu. Jadi itu ya. Jadi saya harapkan segera daftar dan ikut. Dan ini saya wajibkan kalau yang tanggal 23 itu, karena itu hari Ahad, kita insya Allah tidak kemana-mana, ya bahkan bisa kita sambil itikaf. Bagi yang itikaf tentu kan mulai malam 21 kan, jadi itu masuk sudah rangkaian, boleh aja nanti di masjid, ya tentu yang jangan dengarkan yang lain, pakai handsfree misalnya, kemudian kita belajar. Karena di masjid kita itikaf sambil juga belajar, baca Quran, kita bisa belajar, ya banyak itu ya. Dan insya Allah saya dengan Pak Ismail nanti kita itikaf Pak Ismail. Kalau bisa kita ada masjid di Dewan Dakwah. Nanti kita lihat ada lokasi di sana. Ya, cuma Pak Ismail ini jam terbangnya luar biasa. Sekarang di Jakarta lagi ya. Ada banyak kegiatan di sana. Masya Allah ya. Ya. Saya kira itu aja Pak Ismail. Sekarang sudah menunjukkan jam 10:15. Masih ada waktu kita 15 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya dari para peserta, dari mahasiswa, dari umum. Ya, dari mana saja silakan. Mungkin raise hand dulu atau bisa juga chat. Ya, silakan chat. Yang belum absen kami ingatkan silakan absen. Ya, silakan absen. Keti silakan berfungsi dalam arti mengabsen teman-temannya. Ya. Silakan saya kembalikan kepada Pak Ismail untuk memandu barangkali.
diskusi ini kalau Ya, ada. terima kasih Ustaz. Ya. Saudara-saudari yang belum absen, sebentar saya posting sekali lagi kalau ada yang tadi jika mesti absen lalu terkendala signalnya, itu sudah ada presensi kuliah Amalia Ramadan yang Sabtu ketiga Ya. atau di pekan yang ketujuh bagi yang mengikuti kuliahnya Ustadz Nusran. Saudara-saudari sekalian, catatan yang perlu juga kita lihat bahwa sejak awal Anda perlu persiapan diri untuk mengikuti pelatihan pendamping halal. Ya, tadi Ustadz Nusran menyatakan boleh di kafe. Ini yang tentu bagi yang non-muslim ini. Tapi yang bagi yang muslim, wah, tidak bisa berada di kafe itu karena masih belum waktu berbuka puasa. Ya, sehingga perlu menyiapkan diri. Yang belum siap pulsanya disiapkan. Kalau kemudian dites dulu Zoom-nya, jangan sampai ada yang Zoom-nya kemudian belum update. Ya, sebab kalau belum update harus diupdate dulu. Ya, lalu kemudian di malam Ahad itu tidur lebih awal. Jadi begitu selesai Isya, selesai Tarwih, siap-siap supaya fresh besoknya. Ya, karena kadang-kadang kalau kita berpuasa ini kan lemas ya, atau kemudian kadang-kadang ngantuk begitu. Ya, sampai muncullah ada kalimat dari mimbar-mimbar kadang-kadang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala. Ya, itu satu hal. Tapi tentu majelis ilmunya, belajarnya itu akan lebih bagus lagi. Dan yang terakhir adalah ada satu disertasi yang sudah terbit dalam bahasa Indonesia, Ramadan di Jawa, judul disertasinya. Nah, ini perlu Anda baca, Anda perlu baca sekilas ya, supaya melihat bahwa betapa ketika kemudian Ramadan ini sesuatu yang bukan taken for granted atau kemudian sama di seluruh umat Islam umpamanya. Nah, di seluruh dunia tidak sama karena boleh jadi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain itu berbeda-beda. Ya, bahkan kemudian Ramadan sangat menjadi multidimensi umpamanya. Ya, nanti Anda silahkan baca artikel-artikel yang terkait dengan di situ ya, sehingga kemudian Anda bisa menambah worldview terkait dengan itu semua. Yang terakhir adalah ketika kemudian Ramadan ini, karena kita nanti selalu kita tunggu-tunggu selalu, maka jangan sampai bagi kita yang Muslim justru dalam suasana suasana Ramadan yang kita tunggu-tunggu tadi justru kemudian berlalu. Ya, itu jangan sampai terjadi. Maka kemudian peluang kita untuk memeriahkan dalam arti yang positif atau kemudian menyemarakkan, dan salah satu yang kita lakukan adalah pada malam hari ini dalam bentuk Amaliyah Ramadan, kuliah bersama, dan insya Allah itu juga terkait dengan bagaimana kita belajar bersama-sama. Ya, nanti di chat box itu ada salah satu artikel yang baru saya unggah pada hari ini, dan beberapa artikel sepanjang Ramadan saya beri teks dengan Amaliyah Ramadan sehingga kita bisa membacanya bersama-sama. Saya kira itu. Silahkan kalau ada pertanyaan, ada feedback, ada usulan, ada komentar atau apapun itu, dengarkan suara dari Anda semua, saudara-saudari sekalian. Ya, tentu terima kasih semuanya telah meluangkan waktu, kemudian menyiapkan diri sejak awal bahwa setiap Sabtu malam, alhamdulillah ini kita Sabtu malam yang ketiga, dan nanti ada Sabtu malam yang keempat, dan khusus ada satu hari Ahad. Kemudian kita akan
mengikuti pelatihan pendamping halal, dan mudah-mudahan di satu hari pekan terakhir kita bisa kira-kira mendiskusikan bagaimana cara mencari ide penelitian, karena tadi disampaikan oleh Ustadz Nusran ada tugas besar ya terkait dengan artikel di setiap mata kuliah itu. Nah, itu juga perlu kita bagaimana mencari ide umpamanya. Ya, Ya. maka kemudian di awal kira-kira terkait dengan ide itu, silahkan follow saya ini YouTube. Sebentar, saya ketikkan channelnya. Ya, itu atas nama saya Ismail Sordiweke. Di situ ada bagaimana mencari ide. Jangan lupa like, comment, and share, juga subscribe ya di situ, supaya kita bisa lihat. Saya kira itu, saudara-saudari jangan lupa absen. Presensi saya sudah cantumkan di kolom chat box dan sebagainya. Dan menutup kuliah kita pada malam hari ini, Amalia Ramadan kita yang ketiga, kami undang sekali lagi Bapak Ustadz Nusran, Insinyur Haji Muhammad Nusran sebagai kata penutup, kata khatimah. Silakan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Di sesi terakhir ini sekarang kita berada di sisa 8 menit ya. Jadi kita pas-pas aja ya, 1 jam. 8 menit kita manfaatkan untuk ada namanya closing statement ya, pernyataan terakhir dari pekan ini. Pekan ini kita mengambil hikmah satu, kita akan mengembangkan yang namanya duta halal ya. Duta halal ini sangat penting. Bahkan saya berpikir teman-teman dari non muslim pun bisa menjadi duta halal. Ya, kalau duta halal itu kan cuma edukasi. Kecuali pendamping, pelatihan pendamping PPH ini itu non muslim tidak boleh. Ya, memang aturannya undang-undang JPH nomor 33 2014 bahwa memang yang menjadi pendamping PPH itu adalah mesti muslim. Ya, tapi untuk duta halal ini boleh, Pak. Ya, insya Allah boleh, saya inisiatif itu boleh ikut nanti. Makanya kalau yang teman-teman non muslim tidak ikut di pendampingan pelatihan pendamping PPH, maka kita akan adakan pelatihan duta halal. Ya, duta halal. Nanti kita pakai Zoom juga ya, menjelaskan itu ya, duta halal. Jadi duta halal lebih banyak memang memberikan edukasi sadar halal gitu ya. Dan kesadaran halal ini bukan saja untuk muslim, non muslim pun ya, supaya kita dalam memilih dan memilah makanan itu adalah halal dan berkualitas, halal dan bergizi. Nah, itulah maknanya halalan thayyibah. Kata halal boleh, kemudian thayyib artinya baik atau bergizi atau bermutu. Nah, begitu. Ya, baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi untuk non muslim kita adakan nanti pelatihan duta halal. Itu nanti kita cari waktunya. Ya, begitu. Kemudian tolong dicatat agenda. Ya, sebentar Pak. Ya, Syarudin ini, Dr. Syarudin hadir. Baru masuk saya ini, maaf, baru pulang dari ceramah. Ya, baik. Ini kita sudah mau berakhir Pak, tinggal berapa menit. Oke. Baik. Jadi untuk catat tanggal-tanggal penting. Untuk tanggal 23 itu kita adakan pelatihan, jangan sampai tidak hadir, karena ini adalah penilaian wajib ya. Termasuk juga ini kalau jumlah nanti dievaluasi oleh Bapak Ismail, Dr. Ismail, maka nanti akan dapat sertifikat ya. Jadi nanti saya akan tinggal minta di Kalam, silakan kirim di Kalam dan di Telegram sertifikatnya ya. Dan itu menjadi penilaian. Kemudian ingat tanggal 21 di Telkom. 21 jam 4 sore. Ya, dicatat kalau bisa ya, dicatat tanggal 21 itu ada acara bukber ya, non muslim pun boleh hadir. Kalau ada non muslim yang di Makassar, acara bukber di pameran di Telkom ya. Telkom itu tanggal 21 itu hari apa ya? 21 itu hari Selasa ya.
Ya, hari Selasa di Telkom ya. Di Telkom Jalan AP Petarani ya. Petarani ya. Petarani. Ya, silakan itu dilihat, dicatat baik-baik. Kemudian registrasi dari sekarang. Registrasi untuk 21 hari Jumat, Ustadz. ya 21 hari Jumat. 21 Jumat ya. Iya. Oh, Jumat, sorry ya, Jumat ya. Ya, Jumat ya. Baik. Kemudian 23 kita kan ya, registrasi pelatihan pendamping Pendamping halal. ya PPH. PPH itu hari Ahad tanggal 23 bulan 3 25 ya. Nah, itu dilihat di situ. Catat itu ya, kita ada acara itu. Ya, kemudian terakhir sesi keempat ya, sesi keempat pertemuan Amalia Ramadan ya di tanggal berapa itu terakhir 22 ya, bersambung terus ini 22 bulan 3 25 ya. Ya, itu lihat ya, dan ini sesi keempat ini juga kaitan dengan pertemuan pekan ke-7 pekan ke-8 ya, pekan ke-8 dari kuliah semester genap tahun 2024 2025 ya. Silakan dilihat itu ya. Ini tanggal-tanggal penting ya. Ya, tanggal-tanggal penting diperhatikan, kalau bisa di copy ya, supaya nanti itu tidak kehilangan jejak ya. Dan ini wajib ya, silakan registrasi dari sekarang dan masuk di grup ya. Di grup nanti akan, dan ini banyak ya dari berbagai universitas, mudah-mudahan ini bisa sampai mungkin 300, 400, 500 orang ya, karena bagi online itu kelebihannya online ya. Dan ini sangat menentukan. Saya kira demikian, lagi 2 menit. Saya ucapan terima kasih yang hadir. Nanti pekan depan kita mintakan lagi dari BSI, kalau memang masih ada tambahan hadiah, kita nanti rekap ya, kita rekap pekan depan untuk kita kuliah ya. Jadi kita sesi keempat pertemuan Amalia Ramadan itu tanggal 22 pekan depan ya. 22 pekan depan itu hari Sabtu. Jadi bersambung ini 21, 22, 23 ya, 21, 22, 23. Saya kira demikian, mudah-mudahan berberkah. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan, kalau ada yang lebih dan ada manfaatnya, mudah-mudahan berberkah bagi kita. Kita amalkan dan kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan bersama. Saya kembalikan pada Pak Ismail, terima kasih juga sebagai host, sebagai moderator, dan sebagai inspirator bagi kita semua. Demikian, hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, terima kasih telah berkenan bergabung dengan kita semua. Dan ini telah bergabung juga di tengah-tengah kita Ketua Umum Asosiasi Dosen dan Guru se-Indonesia, Bapak Dr. Syahrudin Yasin. 1 menit kata penutup, Pak Ketum, silakan. Masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Lanjut, Pak Ketum, lanjut. Ya, jadi berkenaan dengan berita viral ini di mana guru bersama anggota DPRD ya yang diduga melakukan ini ya di luar dari konteks ini, jadi kita perlu tahu semua. Yang kedua, selaku itu terkait dengan tugas saya sebagai Ketua Umum DPP Asosiasi Dosen Guru Indonesia. Kemudian ada usaha saya, itu nanti mungkin saya akan lebih ke Pak Prof. Nusran ya, nanti itu yang akan dilanjutkan halal ya. Produk saya itu belum ada label halalnya. Nah, saya ingin juga menjadi pendamping lah nanti dalam rangka mengikuti terus ini, mudah-mudahan sampai terakhir saya bisa ikuti kegiatan ini, insya Allah.
Ya, terima kasih. Saya kira itu saja yang saya ingin Yes, sampaikan. Pak Dokter. Jadi ini Pak Ketum kita mengundang DPP Asosiasi Dosen dan Guru se-Indonesia terkait dengan pelatihan pendamping halal yang Ya. akan dilaksanakan insya Allah 23 sehingga kemudian nanti ini boleh menjadi bentuk pengabdian masyarakat bagi Asosiasi Dosen dan Guru se-Indonesia. Yang Betul. kedua, ini adalah bentuk pendampingan kita kepada UMKM sehingga ini juga boleh menjadi kesempatan mendapatkan topik-topik riset terkait dengan itu. Dan insya Allah kita akan usahakan satu pelatihan online seperti tadi diamanahkan oleh Bapak Haji Muhammad Nusran terkait dengan menemukan topik tugas besar istilahnya kalau di FTI itu ya. Tugas besar terkait dengan mata kuliah. Terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kehadirannya. Alhamdulillah lagi-lagi tak henti-hentinya kita melantunkan rasa syukur kita atas terselenggaranya program-program ini dan negara kita diberikan keamanan, ketentraman dalam menjalankan ini semua yang tidak semuanya setiap negara memilikinya itu. Dan alhamdulillah justru dalam suasana Ramadan kita tetap produktif, kita tetap belajar dan senantiasa mendapatkan kesempatan untuk terus belajar bersama-sama. Bagi yang Muslim, saya undang untuk sama-sama menutup acara Amalia Ramadan kita Sabtu ketiga dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirabbil Atas alamin. segala kekurangan dan selamat melanjutkan aktivitas, melanjutkan ibadah yang dikandung bulan suci Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Selamat melanjutkan warahmatullahi aktivitas. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yeah.